Bagi sebagian orang hidup, kekurangan memang menyulitkan untuk meraih mimpi. Tapi berbeda dengan orang yang mau berusaha. Tentu rintangan apapun bukan jadi masalah. Begitulah yang dialami Sadil Ramdhani, pemain yang tak gampang menyerah meski hidup dalam kesulitan. Berikut kisahnya. Sadil Ramdhani merupakan pemain yang muncul ke permukaan ketika timnas Indonesia U22 asuhan Luis Milla tengah mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2017. Sejak saat itu hingga kini, pemain jebolan Astiva ini terus berkembang pesat setelah memilih berkarir di Malaysia. Masa kecil Sadil bisa dikatakan tidaklah berjalan mulus layaknya pemain sepak bola lainnya yang lebih dulu mendulang kesuksesan di kancah persepak bolaan. Sadil Ramdhani harus merelakan masa kecilnya yang indah untuk berjuang lebih keras, membantu keluarga dan mewujudkan mimpinya. Pemain kidal ini hampir saja berhenti sekolah lantaran keadaan ekonomi keluarga yang menghimpit kala itu. Untuk mewujudkan mimpinya menjadi pesepak bola hebat, ia harus berjualan jambu untuk sekedar membeli sepatu bola. Kondisi ekonomi jugalah yang membuat Sadil Ramdhani pernah disuruh untuk mengubur impiannya dalam-dalam. Tapi kegigihan pemain berposisi sayap ini membuat sang ibu juga bersemangat dalam mewujudkan cita-cita anaknya. Ibunda rela berhutang untuk memberangkatkan anaknya dari Kampung Raha ke Jawa untuk mendapatkan fasilitas berlatih yang lebih baik. Setelah berpeluh dengan kondisi serba sulit, akhirnya kisah Sadil sedikit berjalan di garis cerita lebih indah. Titik terang yang mengubah hidupnya adalah turnamen sepak bola junior yang berhasil ia menangkan. Setelah sukses menyabet trofi dalam ajang Pekan Olahraga Daerah Kendari, bakatnya mulai tercium kemana-mana, sampai akhirnya legenda Arema dan Persebaya Surabaya menemukannya. Pertemuan dengan Aji Santoso adalah titik balik sekaligus jawaban dari Tuhan untuk kerja keras dan doanya. Ia kemudian bergabung dalam Akademi Astiva bentukan Aji Santoso tersebut. Kemampuan Sadil kian terasa di sana, hingga akhirnya dikontrak oleh Persela Lamongan pada 2016. Sadil yang kala itu belum lulus SMA tetap bermain sambil bersekolah hingga akhirnya lulus tahun 2018. Performa Sadil Ramdhani yang menjanjikan di Persela membuat namanya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U19 asuhan Edward Jong pada 2015. Sadil juga masuk ke skuad timnas Indonesia untuk SEA Games 2017 arahan Luis Milla. Setelah itu Sadil menjadi langganan timnas Indonesia untuk mengikuti berbagai kejuaraan kelompok umur seperti Piala AFF U18 dan kualifikasi Piala Asia U23. Performa dan pengalamannya di berbagai kejuaraan tersebut membuat Sadil Ramdhani menjadi salah satu talenta muda menjanjikan di Asia Tenggara. Kondisi ini dibuktikan dengan direkrutnya Sadil oleh tim Liga Malaysia Pahang FA pada Januari 2019. Setelah 1 tahun di Malaysia, Sadil memutuskan untuk kembali bermain di Indonesia dengan bergabung bersama Bayangkara FC. Namun Sadil tak bisa memberikan banyak kontribusi buat Bayangkara lantaran Liga 1 2020 dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Setelah kontraknya dengan Bayangkara habis dan Liga 1 yang tak kunjung berjalan, Sadil memutuskan kembali berlaga di Malaysia. Kali ini, Sadil memilih Sabah FC untuk mengarungi Malaysia Super League 2021. Tapi ada hal yang tak pernah bisa masyarakat lupakan dari sosok Sadil Ramdhani. Sadil dikenal sebagai pribadi yang temperamental. Ia kerap kesulitan mengendalikan diri di luar lapangan. Di Maret 2020, Sadil menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan. Sadil Ramdhani ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kendari lantaran diduga melakukan pemukulan kepada seorang pria di Kendari. Untungnya ia tak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Ini bukan kasus pertama kali bagi mantan winger timnas Indonesia ini. Di tahun 2018, ketika masih membela Persela Lamongan, ia juga dijadikan tersangka atas penganiayaannya kepada mantan pacarnya. Kasus penganiayaan terjadi saat Sadil dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia menuju Piala AFF 2018. Sadil mengatakan hilaf saat insiden terjadi, sehingga terjadi ribut-ribut dengan wanita itu di mes Persela Lamongan. Sadil juga mengakui sudah berupaya untuk berdamai tapi ditolak. Ditetapkan sebagai tersangka, Sadil sempat merasakan dinginnya ruang tahanan di Mapolres Lamongan. Hingga akhirnya Sadil pun dicoret dari daftar 23 nama untuk memperkuat timnas di Piala AFF 2018.
Sadil mengakui kesalahannya dan menjadikan kasus itu sebagai pelajaran berharga. Ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Pemain muda berbakat satu ini sepertinya memang beruntung. Setelah kontraknya habis bersama Sabah FC, ia dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk memperkuat timnas di Piala AFF 2022. Merujuk data Transfermarkt, kontrak Sadil Ramdhani dengan Sabah FA berakhir pada 30 November 2022 lalu. Ex pemain Persela Lamongan itu sudah mengucapkan kata-kata perpisahan dengan klub asal Malaysia. Ini berarti, di antara 28 pemain yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia, Sadil Ramdhani menjadi satu-satunya pemain tanpa klub. Kendati tanpa klub, Sadil tetap layak membela timnas Indonesia. Sebab Sadil sudah menunjukkan performa apik di Sabah FA musim 2022. Selain itu, pada laga uji coba lawan Curaçao, Sadil juga tampil cukup bagus. Sintayong mengakui puas dengan performa Sadil pada laga uji coba tersebut. Kita tentu berharap banyak dengan sosok Sadil Ramdhani pada ajang AFF kali ini. Ia bukan pemain ecek-ecek. Kehidupan telah menempanya menjadi pemain yang begitu diperhitungkan. Walaupun di masa lalu, Sadil beberapa kali bermasalah dengan attitude yang buruk, ia berharap mendapatkan kesempatan kedua. Bener gak kawan-kawan?